Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya atas nama Afra Nabila Syam dengan NIM 208001230014 dari kelas A jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar angkatan 2023. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang karya tulis ilmiah. Maka dari itu, simak video penjelasan berikut ini. Apa sih itu karya tulis ilmiah? Menurut KPPI, karya tulis ilmiah itu terbagi menjadi 3, yaitu karya, tulis, dan ilmiah. Nah, karya dapat diartikan sebagai hasil sebuah pekerjaan buatan atau ciptaan. Tulis diartikan sebagai melahirkan pikiran atau perasaan. Sedangkan ilmiah diartikan sebagai segala sesuatu yang bersifat keilmuan secara ilmu pengetahuan atau memenuhi syarat kaidah ilmu pengetahuan. Maka dapat disimpulkan bahwa karya tulis ilmiah merupakan sebuah hasil ciptaan yang dihasilkan melalui penulisan dengan menggunakan penerapan kaidah ilmiah dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara empiris dan objektif. Selanjutnya, apa saja sih syarat khusus dalam karya tulis ilmiah? Nah, dalam karya tulis ilmiah terdapat 3 syarat khusus, yaitu yang pertama, ide sendiri. Yang dimaksud dari ide sendiri itu merujuk pada gagasan atau konsep yang berasal dari pemikiran dan kreativitas individu, bukan hasil penciplakan atau peniruan dari karya orang lain. Yang kedua, ada data dan analisis. Data yang dimaksud itu bisa berupa survei tentang suatu hal, bisa juga sebuah hasil penelitian dari penulisan itu sendiri. Data ini bisa berarti menampilkan beragam jenis literatur dari buku-buku, jurnal ilmiah, maupun sumber-sumber ilmiah lain yang berkaitan dengan karya yang sedang dibuat. Selain data, faktor penting lain adalah analisis. Nah, analisis adalah ketajaman logika seseorang dalam mengulas sebuah masalah. Bagaimana seseorang bisa mengulas sebuah masalah dengan cara sistematis dan runtut sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Yang ketiga, syarat yang terakhir yaitu sesuai dengan kaidah ejaan yang disempurnakan atau EYD. Dalam menulis karya ilmiah, kita harus mengacu pada kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Artinya, penulis tidak diperkenankan menggunakan bahasa gaul yang saat ini ramai digunakan oleh anak-anak muda di Indonesia. Selanjutnya, apa saja sih tahap penyusunan karya tulis ilmiah? Nah, dalam tahap penyusunan karya tulis ilmiah terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama ada judul. Judul harus jelas dan ditulis berdasarkan masalah yang sedang dibahas dalam karya tulis ilmiah tersebut. Yang kedua ada abstrak. Abstrak berisi ringkasan dari isi dan tujuan penelitian yang dilakukan, hasil yang diperoleh, dan kesimpulan yang diambil. Yang ketiga ada pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan biasanya mencakup 4 bagian utama, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Pada latar belakang yang menjelaskan alasan mengapa penelitian dilakukan, termasuk penjelasan tentang topik yang diteliti. Selanjutnya, pada rumusan masalah yang merumuskan permasalahan atau pertanyaan penelitian yang ingin dijawab dengan jelas dan terperinci. Selanjutnya ada tujuan yang menjelaskan apa yang ingin dicapai melalui penelitian tersebut, biasanya berhubungan dengan jawaban dari rumusan masalah. Yang terakhir itu ada manfaat yang menguraikan tentang manfaat apa yang diharapkan dari penelitian, baik secara teoritis maupun praktis, serta relevansinya dalam konteks akademis atau masyarakat lebih luas. Yang keempat, dalam penyusunan karya tulis ilmiah ada pembahasan. Pembahasan yang berisi tentang uraian mengenai penjelasan dari permasalahan atau hasil dari rumusan masalah yang dibahas. Yang kelima, ada penutup. Bagian penutup biasanya berisi kesimpulan berupa semua penjelasan yang telah dibahas mengenai pemecahan permasalahan, serta saran yang berupa pendapat yang dikemukakan dan harapan oleh penulis.
Yang terakhir ada daftar pustaka. Nah, dalam daftar pustaka merupakan bagian penting yang menunjukkan sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian, baik itu berupa sumber acuan seorang penulis saat melakukan pengumpulan bahan. Selain tahap penyusunan bahan tulisan yang berbentuk laporan dalam karya ilmiah, terdapat juga beberapa tahap lainnya, seperti tahap pemilihan topik, tahap penulisan draft, tahap revisi, tahap penyuntingan, dan tahap publikasi. Nah, dalam tahap pemilihan topik merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses penulisan, penelitian, atau presentasi. Mengapa dikatakan demikian? Karena pada tahap ini penentuan topik yang menjadi landasan yang memengaruhi keseluruhan arah dan keberhasilan karya yang sedang dikerjakan. Proses pemilihan topik melibatkan sejumlah langkah yang perlu diperhatikan dengan saksama. Selanjutnya, dalam tahap penulisan draft. Tahap penulisan draft merupakan proses awal dalam mengembangkan sebuah karya tulis, baik itu esai, makalah, artikel, atau laporan. Pada tahap ini, penulis menghasilkan teks awal yang merupakan representasi awal dari ide-ide dan informasi yang telah dikumpulkan. Jadi, tahap penulisan draft merupakan langkah yang sangat penting dalam penyusunan karya tulis ilmiah karena membantu mengembangkan ide, menyusun struktur, memudahkan evaluasi, memberikan landasan untuk revisi, dan memperlihatkan kemajuan. Selanjutnya, dalam tahap revisi. Nah, tahap revisi yaitu mengulas kembali karya tulis dengan cermat setelah menyelesaikan draft pertama. Ini adalah waktu untuk memperbaiki, memperjelas, dan meningkatkan kualitas keseluruhan karya tulis. Tahap revisi adalah kesempatan untuk membuat karya tulis lebih baik dan lebih kuat. Ini adalah proses yang penting untuk memastikan bahwa karya tulis memenuhi standar akademik dan komunikatif yang tinggi. Selanjutnya, ada tahap penyuntingan. Setelah melalui tahap revisi, tahap penyuntingan juga tidak kalah pentingnya guna meningkatkan kualitas dan kejelasan sebuah teks. Dalam tahap penyuntingan dilakukan perbaikan mengenai perubahan aspek karangan. Yang terakhir ada tahap publikasi. Nah, tahap publikasi adalah langkah akhir dalam proses penyusunan karya tulis ilmiah, di mana karya tulis dipublikasikan atau disebarkan kepada audiens yang dituju. Ini bisa dilakukan melalui berbagai saluran tergantung pada jenis karya tulis dan tujuan akhirnya. Tahap publikasi sangat penting karena merupakan cara untuk berbagi pengetahuan dan temuan dengan komunitas ilmiah atau pembaca yang lebih luas. Ini juga merupakan langkah penting untuk mendapatkan pengakuan dan penghargaan atas kontribusi akademis yang telah dibuat. Itulah tadi video penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.